Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan diri, nama saya Bobi Rapsan dari kampus UBSI Keramat dengan NIM 6421227. Di sini saya akan menjawab soal metode kuantitatif yang sudah diberikan. Kemudian di sini saya sudah mendapat hasil penelitian yang diperoleh dari konsumen Goret sebanyak 30 konsumen. Dari soalnya bisa kita lihat. Kemudian di sini saya akan melakukan 4 uji, yaitu validitas, reliabilitas, uji pengaruh secara simultan, uji pengaruh secara parsial, menggunakan aplikasi SPSS. Sebelum itu kita data hasil penelitian yang sudah saya punya, saya pindahkan dulu ke Excel agar mudah untuk dimasukkan ke aplikasi SPSS ya. Kita sudah masuk ke aplikasi SPSS, kemudian kita mulai dari uji yang pertama. Tadi adalah uji reliabilitas. Sorry, uji validitas. Di uji validitas ini kita sudah punya eh, ada X1, X2, dan Y. X1 itu adalah harga, kemudian X2 adalah kualitas pelayanan, kemudian Y ini adalah keputusan pembeli, gitu. Langsung aja kita mulai ke uji validitas. Kita mulai dari uji validitas, kita bisa klik analyze, kemudian pergi ke correlate. Ke Setelah pergi ke correlate, ke bivaret, kemudian harga di sini semua kita kontrol A aja langsung, kita pindahkan ke kanan. Jangan lupa person, kemudian to teletnya di contreng-contreng, dan flex signifikan correlationnya kita contreng. Dari situ kita akan cari ini hasilnya. Kemudian keluar, bisa dilihat dari hasilnya, dari hasil uji yang sudah terlihat ini, semua menunjukkan sebagian besar nilai R. Bisa lihat teman-teman semua, nilai R itu lebih dari 0,3, dan nilai signya, signifikansinya, yaitu kurang dari 0,05. Sehingga uji validitas ini bisa dinyatakan valid, gitu. Jadi uji yang validitas ini, dari hasil ini bisa kita lihat ini adalah hasilnya valid, gitu. Kemudian kita lanjut ke uji yang kedua, yaitu uji reliabilitas. Kita balik lagi ke analyze, kemudian ke scale, yaitu reliabilitas analyze untuk uji reliabilitasnya. Nah, dari sini kita sama kayak tadi, kita langsung kontrol A aja ke semua. Kemudian di bagian harga, kemudian di harga, sorry, di bagian harga, kemudian kualitas pelayanan, yaitu X1, X2, dan keputusan pembeli tidak perlu kita masukkan, gitu. Untuk uji reliabilitas, kita pindahkan ke item, kemudian kita di sini harus modelnya alpha, gitu. Jika sudah, kita langsung klik OK. Nah, kemudian jawabannya sudah keluar. Di uji reliabilitas ini kita concern kepada concern black alpha, gitu. Pada rumus yang sudah kita pelajari bahwa concern black alpha ini harus bisa dikatakan reliable jika lebih dari 0,06, 0 atau 0,6, gitu. Nah, dengan hasil ini bisa dilihat yaitu 0,405. Di dalam hasil 0,405 ini bisa dikatakan cukup karena nilainya tidak jauh dari 0,6. Jadi di uji reliabilitas ini kita bisa bilang adalah cukup reliabilitas, gitu. Walaupun nilainya belum memenuhi, gitu. Bisa jadi dari hasil yang sudah kita lakukan uji ini bisa dibilang ini cukup, gitu.
Kemudian kita uji yang selanjutnya. Uji yang selanjutnya adalah uji simultan. Uji simultan ini eh, bisa kita pengaruh simultan ini bisa kita lakukan dengan kita klik analyze, kemudian pergi ke regression, kemudian pergi ke linear. Nah, oh ini yang tadi saya ini kita riset dulu. Ah, di uji simultan ini kita bisa menjawab dua jawaban, bisa mendapat dua jawaban sekaligus. Ke jawaban pengaruh parsial juga gitu. Jadi untuk uji simultan ini kita hanya memasukkan X1, X2 dan Y1, Y aja gitu. Eh, yang pertama kita masukkan ke dependennya yaitu Y. Y ini kita pindahkan ke bagian dependen. Kemudian X1 dan X2-nya kita taruh di bagian bawah gitu. Setelah sudah, kita klik aja langsung oke. Nah, kita dapat adalah model summary, ANOVA, dan confidential. Untuk menentukan uji pengaruh secara simultan, itu kita bisa lihat di sini, di tabel ANOVA. Di sini kita bisa lihat nilai F-nya adalah 13,605 dan nilai SIN-nya kurang dari 001, maka bisa kita simpulkan bahwasannya harga dan kualitas pelayanan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap konsumen gitu. Karena di sini nilainya eh, kurang dari 0,5 nilai SIN-nya. Nilai SIN ini bisa disebut ada pengaruh signifikan jika nilainya eh, lebih dari 0,5. Karena di sini di bawah 0,5 berarti tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembeli gitu. Kemudian kita ke uji pengaruh parsial. Uji pengaruh parsial itu ada di koefisiensi gitu. Sama nilai SIN-nya itu harus lebih dari 0,5 dan di sini kita bisa lihat bahwa nilai T ini yaitu di harga sebesar 3,935 dan SIN-nya eh, 0,01 di bagian harga, kemudian di kualitas pelayanan T-nya 0,75, sedangkan SIN-nya itu 941 gitu. Di bagian harga ini bisa dibilang signifikan. Dari hasil ini kita bisa simpulkan bahwa eh, harga memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap keputusan pembeli, sedangkan kualitas pelayanan tidak berpengaruh secara signifikan secara parsial karena di sini bisa kita lihat nilai SIN dan nilai T dan nilai SIN-nya tidak signifikan gitu. eh Sekian dari 4 uji yang sudah kita lakukan, kesimpulannya dalam beberapa uji yang dilakukan, harga dan kualitas pelayanan secara simultan mempengaruhi keputusan konsumen Goret tadi. Kita awal kan kita eh, di sini adalah konsumen Goret gitu. Namun secara parsial hanya variabel harga aja yang berpengaruh gitu secara signifikan gitu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jawaban saya terkait 4 uji yang sudah saya lakukan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Eh, Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.